Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan sebuah perikop yang luar biasa dari Injil Markus, pasal 6 ayat 7 sampai ke 13. Ini adalah kisah ketika Yesus memanggil dan mengutus ke-12 muridnya untuk pertama kalinya. Ada banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai dengan ayat ke-7. Di sana tertulis, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Perhatikan, Yesus tidak mengutus mereka sendirian. Ia mengutus mereka berdua-dua. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah prinsip ilahi yang sangat penting. Tuhan tahu bahwa perjalanan iman dan pelayanan itu tidak mudah. Ada tantangan, ada kesulitan, dan kadang ada rasa lelah atau putus asa. Dengan berjalan berdua, mereka bisa saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mengingatkan akan tujuan misi mereka. Ini adalah pesan kuat bagi kita, gereja Tuhan di masa kini. Kita tidak dirancang untuk menjadi orang Kristen yang penyendiri. Kita butuh komunitas. Kita butuh saudara Simon yang bisa berjalan bersama kita. Siapakah rekan seperjuangan Anda dalam iman? Apakah Anda sudah memiliki teman atau kelompok kecil di mana Anda bisa berbagi beban dan sukacita? Jika belum, berdoalah agar Tuhan menunjukkannya. Komunitas adalah kekuatan kita. Selanjutnya, Yesus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Kuasa ini bukan berasal dari diri mereka sendiri, bukan karena mereka hebat, pintar, atau punya kemampuan khusus. Kuasa itu murni berasal dari Yesus. Ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan kebergantungan total kepada Tuhan. Seringkali dalam hidup atau pelayanan, kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan, pengalaman, atau kepintaran kita sendiri. Kita membuat rencana yang matang, strategi yang brilian, tapi lupa untuk bersandar pada sumber kuasa yang sejati. Yesus mengingatkan kita bahwa setiap keberhasilan dalam melawan kegelapan, setiap jiwa yang dimenangkan, setiap perubahan hidup yang terjadi, semuanya adalah karena kuasa Nia yang bekerja melalui kita. Kita hanyalah alat di tangannya. Tugas kita adalah menjadi saluran yang bersih, yang siap dipakai olehnya. Jadi, mari kita periksa hati kita. Apakah kita masih mengandalkan kekuatan sendiri, atau sudahkah kita sepenuhnya bergantung pada kuasa Tuhan? Sekarang, mari kita lihat instruksi Yesus yang cukup radikal di ayat 8 dan ke-9. Ia berpesan agar mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Jangan bawa roti, jangan bawa bekal, jangan bawa uang. Pakailah kasut, tapi jangan pakai 2 baju. Wow, ini terdengar sangat ekstrem bukan? Di zaman sekarang, kalau kita mau bepergian, kita pasti menyiapkan segalanya. Koper penuh pakaian, dompet tebal, makanan ringan, semuanya lengkap. Tapi Yesus justru meminta para murid untuk pergi dengan tangan kosong. Mengapa? Karena Yesus ingin mengajarkan mereka tentang iman dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dengan tidak membawa bekal, mereka dipaksa untuk percaya bahwa Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan mereka melalui orang-orang yang mereka temui. Ini adalah latihan iman level tertinggi. Mereka harus keluar dari zona nyaman mereka dan bergantung sepenuhnya pada providensia ilahi. Pesan ini juga sangat relevan untuk kita. Mungkin Tuhan tidak meminta kita untuk benar-benar tidak membawa dompet saat bepergian, tapi prinsipnya tetap sama. Tuhan ingin kita melepaskan segala bentuk bekal atau jaring pengaman yang membuat kita merasa aman di luar Dia. Apa bekal Anda? Mungkin itu adalah pekerjaan yang stabil, tabungan di bank, relasi yang kuat, atau reputasi yang baik. Semua itu tidak salah. Tapi jika ketergantungan kita pada hal-hal itu melebihi ketergantungan kita kepada Tuhan, maka itu bisa menjadi berhala. Tuhan ingin kita percaya bahwa Dia adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan, Dia sanggup memelihara hidup kita dengan cara-cara yang ajaib, yang kadang di luar logika kita. Apakah kita berani melangkah dalam iman seperti para murid? Percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya? Lalu kita sampai pada ayat 10 dan ke-11. Yesus berkata, "Kalau kamu diterima di sebuah rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan jika ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Ada 2 pelajaran penting di sini. Pertama, tentang kerendahan hati dan kepuasan. Tinggallah di satu rumah, jangan pindah-pindah mencari tempat yang lebih nyaman atau lebih mewah. Belajarlah untuk bersyukur
dan merasa cukup dengan apa yang Tuhan sediakan. Kedua, tentang penolakan, Yesus sudah mempersiapkan para murid bahwa tidak semua orang akan menerima mereka atau pesan yang mereka bawa. Akan ada penolakan, dan ketika itu terjadi, mereka tidak perlu menjadi kecil hati, marah, atau berdebat tanpa akhir. Tugas mereka sederhana, kebaskan debu di kaki. Ini bukan tindakan sombong, melainkan sebuah simbol bahwa mereka sudah melakukan bagian mereka. Mereka sudah menyampaikan pesan Injil. Tanggung jawab selanjutnya ada pada orang-orang yang menolak itu. Ini adalah pembebasan yang luar biasa bagi kita. Dalam memberitakan Injil atau hidup sebagai saksi Kristus, kita pasti akan menghadapi penolakan. Mungkin dari keluarga, teman, atau rekan kerja. Kita tidak perlu memaksakan kehendak kita. Tugas kita adalah menabur benih kebenaran dengan kasih. Soal hasilnya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jangan biarkan penolakan menghentikan langkah kita. Kebaskan debu itu dan teruslah berjalan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain yang mungkin hatinya terbuka. Akhirnya kita melihat hasilnya di ayat 12 dan ke-13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Lihatlah, para murid ini taat, mereka melakukan persis seperti yang Yesus perintahkan. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Pesan pertobatan disampaikan, kuasa Tuhan dinyatakan melalui pengusiran setan, dan kesembuhan ilahi terjadi. Ketaatan mereka membuka pintu bagi mujizat Tuhan. Ini adalah buah dari perjalanan iman mereka. Mereka pergi berdua-dua, mereka bersandar pada kuasa Yesus. Mereka melangkah tanpa bekal duniawi, dan mereka tidak gentar oleh penolakan, dan Tuhan memakai mereka secara dahsyat. Saudara-saudari, kisah ini bukan hanya catatan sejarah. Ini adalah panggilan bagi kita semua. Tuhan juga mengutus kita hari ini di lingkungan kita masing-masing. Ke sekolah, ke kantor, ke pasar, ke dalam keluarga kita. Dia ingin kita pergi berdua-dua, saling mendukung dalam komunitas. Dia ingin kita pergi dengan kuasanya, bukan kekuatan kita sendiri. Dia ingin kita pergi dengan iman, melepaskan ketergantungan pada hal-hal duniawi. Dan dia ingin kita pergi dengan keteguhan hati, tidak goyah oleh penolakan. Misi kita sama, memberitakan bahwa orang harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika kita taat, kita juga akan melihat kuasa Tuhan bekerja melalui hidup kita. Mungkin tidak selalu dalam bentuk pengusiran setan secara harfiah, tapi kita akan melihat Tuhan melepaskan orang dari belenggu dosa, menyembuhkan luka-luka batin, dan membawa pemulihan dalam hubungan yang rusak. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenung. Area mana dalam hidup Anda yang Tuhan minta untuk Anda lepaskan dan percayakan sepenuhnya kepadanya? Siapakah rekan seperjalanan yang Tuhan tempatkan di samping Anda? Dan kemana Tuhan mengutus Anda hari ini? Jangan takut. Tuhan yang mengutus kita adalah Tuhan yang sama yang menyertai para murid. Dia akan memberikan kuasa, Dia akan menyediakan kebutuhan, dan Dia akan memberikan buah-buah melalui ketaatan kita. Mari kita bangkit dan menjawab panggilan Dia dengan iman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman atau keluarga yang Anda rasa perlu mendengarnya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.